Hari ini saya akan mengajak Anda semuanya untuk belajar di Matius pasal yang ke-25, yaitu tentang perumpamaan gadis yang bijaksana dan gadis yang bodoh. Apa yang membedakan di antara keduanya? Gadis yang bijaksana membawa minyak, gadis yang bodoh juga membawa minyak. Yang membedakan adalah gadis yang bijaksana sudah mempersiapkan seandainya segala sesuatu terjadi di luar rencananya. Karena itu mereka membawa minyak cadangan. Sementara gadis yang bodoh tidak mempersiapkan minyak cadangan. Mereka menantikan mempelai itu, tapi mempelai itu tidak kunjung datang. Sehingga Alkitab menulis bahwa mereka mengantuk dan tertidur semuanya. Di dalam ayat yang ke-6, tengah malam terdengarlah suara berseru, mempelai datang, song-songlah dia. Gadis-gadis itu bangun semuanya, dan kemudian gadis-gadis itu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, berikanlah kami sedikit dari minyakmu, sebab pelita kami hampir padam. Gadis yang bijaksana membawa cadangan minyak sehingga pelitanya tidak padam. Gadis yang bodoh, pelitanya padam. Tentu saja, gadis yang bodoh ini tidak bisa menyalahkan daripada mempelai yang datangnya kapan waktunya, kok sepertinya terlambat, pelitanya hampir padam baru datang. Tidak bisa menyalahkan itu. Kenapa? Kalau mereka membawa minyak cadangan, mereka sebetulnya sudah punya solusi. Kapanpun mempelai itu datang, mereka baik-baik saja dan aman-aman saja. Jadi inilah pentingnya berjaga-jaga. Saya masih ingat ketika peristiwa 11 September 2001, yang mana Amerika pada waktu itu diserang dengan teroris dan hebat sekali kerusakannya. Gedung World Trade Center itu hancur, itu roboh. Dan korbannya mencapai 3.000 orang. Itu mengerikan sekali. Dan akhirnya setelah peristiwa September itu, peristiwa yang menghebohkan Amerika, menghancurkan Amerika, itu membuat Amerika langsung menjadi sedemikian ketat. Sebelumnya mereka kurang berjaga-jaga, mereka longgar. Tetapi semenjak peristiwa itu, mereka punya penjagaan sangat ketat. Tetapi saya berkata, itu terlambat. Karena berjaga-jaga harusnya sebelum semuanya itu terjadi. Kalau sudah terjadi, memang harus berjaga-jaga. Sebab lebih baik berjaga-jaga daripada tidak. Tapi toh korban sudah berjatuhan. Tapi toh mereka sudah dipermalukan sedemikian rupa. Jadi kalau mau berjaga-jaga, jangan tunggu semuanya sudah terjadi. Itu namanya terlambat. Dan kalau terlambat, menyesal pun percuma saja. Mirip peristiwa di dalam gadis bijaksana dan gadis yang bodoh ini. Di dalam ayat yang ke-9, tapi jawab gadis bijaksana, tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi pada penjual minyak dan beli di situ. Akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu, mereka telah siap sedia masuk ke bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin, lalu pintu ditutup. Kemudian datanglah juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, Tuhan, Tuhan, bukakanlah kami pintu. Tetapi yang menjawab, aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Mengusahakan minyak, beli minyak, sudah dapat minyak, dan kemudian kembali, dan ketika hendak masuk, pintu sudah tertutup, terlambat. Ketika ketok pintu, mereka diberitahu, kami tidak kenal kamu. Menyedihkan sekali. Ini cerita berakhir tragis. Mengawali dengan baik, tetapi tidak mengakhiri dengan baik juga. Kenapa? Tidak berjaga-jaga. Sama halnya dengan Tuhan Yesus kapan datang kedua kali. Kita tidak pernah tahu. Justru karena kita tidak pernah tahu, marilah kita berjaga-jaga. Mari kita memiliki sikap takut akan Tuhan, menghormati Tuhan. Itu namanya berjaga-jaga. Marilah kita memiliki kehidupan yang baik dan benar, bisa dipertanggungjawabkan. Itu namanya berjaga-jaga. Marilah kita mengisi hari-hari kita dengan kita berbuat baik, mengasihi sesama. Itu namanya berjaga-jaga. Setiap hari masih berdoa,
setiap hari masih melayani Tuhan, setiap hari masih beribadah kepada Tuhan, setiap hari masih setia kepada Tuhan. Itu namanya berjaga-jaga. Kita harus selalu menyiapkan semuanya dengan baik, karena kita tidak pernah tahu kapan waktu dan saatnya. Jangan sampai terlambat, jangan sampai pintu kasih karunia tertutup, baru kita cari Tuhan. Berjaga-jaga itu sebelum terlambat. Jikalau kita tidak berjaga-jaga dan terlambat, maka kita mau mengusahakan seperti apapun menjadi percuma saja. Hari ini kita belajar hal yang penting. Jadilah orang Kristen yang berjaga-jaga, karena kita tidak pernah tahu kapan waktu dan saatnya. Tuhan berkati.